warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian hari ini sangat luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang zat aditif. Zat aditif ada 7, tetapi pada kali ini, pertemuan hari ini kita akan hanya membahas 3, yaitu pewarna, pemanis, dan penyedap rasa. Nah, Ibu akan menyajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan dan Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Nah, berdasarkan sumbernya, zat aditif dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Tahukah kalian perbedaan antara zat aditif alami dan zat aditif buatan? Yang pertama, zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan, penyedap rasa dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Nah, zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, zat aditif buatan. Zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerti apa itu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, berdasarkan fungsinya, zat aditif dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama adalah pewarna, yang kedua adalah pemanis, yang ketiga penyedap rasa, keempat pengawet, kelima pengental, keenam pengemulsi, dan yang ketujuh adalah pemberi aroma. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 zat aditif saja ya anak-anak. Yang 4 akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, pada kali ini yang kita akan bahas adalah yang pertama adalah pewarna. Pewarna adalah suatu zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Pewarna dapat dibagi menjadi 2 tadi. Yang pertama adalah pewarna alami dan pewarna buatan. Kita bahas sekarang pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Banyak bahan-bahan di sekitar kita yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Misalnya daun suji dan daun pandan dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna hijau, daun pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Selain daun suji dan daun pandan, ada lagi stroberi dan buah naga merah juga sering digunakan untuk memberikan warna merah pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan dengan pewarna buatan. Namun pewarna makanan alami
memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang pucat, kurang kuat, dan jenisnya terbatas. Anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pewarna buatan. Contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, selenium, yang semuanya ini akan bersifat racun bagi tubuh kita. Nah, jadi sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Pewarna buatan bila digunakan berlebihan akan mengakibatkan kanker pada tubuh kita. Ibu berharap kalian bisa menghindari pewarna buatan pada makanan ini. Menarik sih, tetapi sangat berbahaya pada tubuh jika digunakan berlebihan. Yang kedua yang kita bahas adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Sekarang kita bahas pemanis alami. Pemanis alami yang umum digunakan untuk mempermanis makanan dan minuman adalah gula pasir atau bahasa kimianya sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula jarak, dan gula bit. Gulanya digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai kebutuhan. Nah, contoh pemanis alami ini juga termasuk adalah madu yang sekarang banyak diproduksi oleh home industri atau rumah industri. Yang kedua adalah pemanis buatan. Pemanis buatan mempunyai rasa manis yang hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan yang digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau disebut diabetes mellitus. Pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, sehingga sering digunakan oleh orang-orang yang diet. Pembahasan kita yang terakhir anak-anak adalah penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging, dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini banyak digunakan oleh orang tua kalian atau ibu kalian untuk masak di rumah. Jadi ini penyedap rasa alami ini sangat gampang didapatkan pada ibu rumah tangga sehingga bisa digunakan dalam menyedapkan masakan yang dibuat oleh ibu kalian. Nah, yang kedua,
penyedap makanan buatan. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap makanan buatan. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vitsin atau sasa atau Ajinomoto yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau biasa disingkat MSG, atau kadang-kadang ada yang disebut dengan mononatrium glutamat atau disingkat dengan MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamik. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau bahasa Inggrisnya Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual atau sesak napas. Maka anak-anakku, dari pembahasan kita kali ini tentang zat aditif pewarna, pemanis, dan penyedap, kiranya kalian dapat menghindari ketiga bahan zat aditif tersebut secara terus-menerus untuk dihindari yang buatan-buatan. Mari kita gunakan pola hidup sehat agar kita bisa menjadi generasi unggul, generasi emas untuk Indonesia yang lebih maju. Gunakanlah, jadilah konsumen yang cerdas sehingga bisa membedakan mana yang membuat tubuh menjadi sehat dan mana yang membuat tubuh malah menjadi semakin tidak sehat. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi konsumen yang cerdas. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.